Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih, seluruh pencinta channel YouTube Refriend Muhammad Paulus Tambunan? Kiranya semuanya tetap kuat, sehat, aman dalam perlindungan Tuhan, dan semakin giat melayani dan semakin gigih untuk terus maju, memberitakan kabar baik, menyatakan tahun rahmat Tuhan, dan menunjukkan kuasa kasih Tuhan dengan mukjizat-mukjizat yang nyata di tengah-tengah kita, umatnya yang percaya kepadanya. Dari rumah misi di tengah-tengah Provinsi Lampung, saya ingin membuat video ini khusus untuk menanggapi dua pertanyaan. Jadi saat ini saudaraku terkasih, saya sedang duduk di teras belakang rumah misi. Ya, rumah misi kita di tengah-tengah Provinsi Lampung. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, video ini saya buat untuk menanggapi dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Om, bagaimana pendapat Om Pendeta di saat melihat terjadinya tindakan intoleransi, persekusi, bahkan penutupan, penghalangan saudara-saudara kita umat Kristiani beribadah di Provinsi Sumatera Utara, khususnya yang terjadi di Binjai, Tanjung Morawa, dan juga yang terjadi di Kota Medan sendiri. Padahal Sumatera Utara salah satu provinsi yang bisa dikatakan banyak sekali umat Kristen di sana. Bahkan salah satu kantong Kristen lah kita sebut seperti itu. Dan yang kedua adalah bagaimana tanggapan Om melihat keadilan dan kebebasan beragama di NKRI tercinta ini. Baik, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin menanggapi yang pertama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu firman Tuhan ingin saya bacakan buat kita. Firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ini adalah doa Nabi Habakuk. Dikatakan begini saudaraku firman Tuhannya. Ya Tuhan, ku dengar tentang perbuatanmu, maka rasa hikmat memenuhi hatiku. Kiranya perbuatan besar itu kau ulangi dan kau nyatakan di zaman kami ini. Hendaknya kami kau kasihani walaupun engkau panas hati. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sampai usia 31 tahun adalah seorang Islam. Bahkan saya tergolong orang Islam yang intoleran di masa lalu. Saya tidak suka dengan pertumbuhan kekristenan dan keberadaan kekristenan di masa lalu. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, saya bukan orang Kristen. Dan saya membenci kekristenan karena bagi saya ya sebaik-baiknya agama adalah agama saya, dan itu benar. Dan yang kedua, karena saya belum mengenal kasih dan kebenaran di dalam kekristenan yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena hari itu kasih karunia belum ada pada diri saya. Jadi di saat tindakan-tindakan intoleran terjadi, penutupan, penghalangan untuk umat Kristen beribadah, saya ingin menyampaikan pendapat dari dalam kekristenan kita sendiri. Saya mau bertanya, apa yang dilakukan oleh PGI, apa yang dilakukan oleh aras-aras gereja di saat ada gereja-gereja yang ditutup, gereja-gereja yang diintimidasi, gereja-gereja yang dihalangi beribadah dimanapun berada di bangsa ini. Ya paling banyak sih di Indonesia bagian barat, bukan bagian timur. Bisa dikatakan PGI dan aras-aras gereja yang lain adem ayem, tidak pernah berani pasang badan untuk melakukan tindakan perlindungan apapun nama dan bentuknya. Mereka membiarkan hal itu terjadi. Ya sesungguhnya kekristenan sendiri tidak sesolid, tidak se-unity yang diperkirakan. Banyak perbedaan, ya banyak kepentingan, banyak sentimen-sentimen yang muncul di dalam kekristenan itu sendiri, antar sinode, antar aras, dan itu sangat tidak baik. Jadi di saat ada suatu gereja yang dilarang untuk dibuka, umat Kristen yang dilarang untuk beribadah, akhirnya mereka berjuang sendiri tanpa ada aras-aras yang berani pasang badan, PGI yang berani menunjukkan eksistensinya sebagai wakil atau lembaga gereja yang ada di Indonesia, yang mewakili daripada seluruh keberadaan gereja di Indonesia. Ya, ini menjadi
suatu pelajaran penting dan berharga buat kekristenan, bahwa kita harus membangun unity di dalam, untuk saling berjaga, saling menopang, saling menguatkan. Abaikan dulu, sembunyikan dulu perbedaan sinodal, perbedaan aras apapun itu. Tapi di saat kita satu tubuh Kristus, kita satu Tuhan, satu firman, satu iman, satu roh, mari kita bahu-membahu. Mari kita saling menopang saudara-saudara kita yang mengalami intimidasi, pelarangan dalam beribadah, dan semua tindakan-tindakan yang intoleran. Yang kedua, ya ini menunjukkan bahwa sesungguhnya slogan kebebasan beribadah di bangsa kita itu belum teraplikasi dengan benar di bangsa ini. Pemerintah masih punya PR besar tentang intoleran di bangsa ini hari-hari ini. Ya kita berharap peraturan 2 menteri untuk membangun rumah ibadah itu segera dicabut. Ya jujur, saya sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia, sebagai pribadi hamba Tuhan, pendeta yang berada di track line mendukung pemerintahan yang ada sesuai dengan aturan firman dan perintah firman, saya tadinya berharap Presiden Jokowi berani mengambil keputusan, berani mengambil tindakan untuk mencabut SKB 2 menteri dan memberi jaminan, dan bukan hanya jaminan tapi pengawalan sampai dengan setiap gereja, bahkan setiap rumah-rumah ibadah, bahkan setiap agama apapun di bangsa ini diberi kebebasan yang sama. Seperti saudara kita kaum muslimin dan muslimah dalam membangun tempat-tempat ibadah dan segala hal yang berkepentingan sesuai dengan agama. Tapi Presiden Jokowi hingga hari ini, di masa-masa akhir jabatannya yang periode kedua, belum berani mencabut SKB 2 menteri. Padahal beliau punya otoritas untuk melakukan itu. Tapi kita berdoa dan berharap beliau masih punya masa jabatan 1 tahun terakhir, dan kita berharap beliau mendapat hikmat, pengertian daripada Roh Kudus Tuhan, dan akhirnya Presiden Jokowi mau mencabut SKB 2 menteri itu dengan memberikan perintah dengan kuasa otoritas yang dimiliki sebagai seorang presiden, sebagai orang kepala negara, kepala pemerintahan, kepada menteri-menteri untuk mencabut itu dan meniadakan itu. Sehingga agama Kristen dan agama-agama lain yang minoritas di bangsa ini punya hak yang sama, punya kuasa yang sama, punya kemudahan yang sama, punya kebebasan yang sama dengan agama Islam sebagai mayoritas untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan segala sarana dan prasarana pendukung dalam ibadah keagamaan itu. Dan berikutnya juga, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya keadilan dalam beragama di Indonesia bisa kita rasakan di kantong-kantong Kristen sesungguhnya. Ya orang Kristen tidak pernah yang namanya menutup masjid, menghalangi pembangunan masjid, bahkan menghancurkan tempat ibadah-ibadah agama lain yang ada di kantong-kantong Kristen. Kita lihat Danau Toba yang dulu sangat minus dengan keberadaan tempat-tempat ibadah agama lain, bahkan jujur Danau Toba dulu sangat sedikit masjid. Hari ini sudah banyak masjid dibangun. Apakah ada halangan, rintangan, atau tindakan-tindakan persekusi atau intoleran di sana? Tidak ada. Ya karena itu tadi, orang Kristen berdiri di atas dasar kasih dan kebenaran. Tuhan mengajarkan kasih dan kebenaran. Andaikan itu ada juga di kantong-kantong agama mayoritas, di saat kita mendirikan itu tentu akan indah. Kebersamaan, toleransi itu benar-benar akan nyata dan bisa kita rasakan. Tapi kita berdoa, saudaraku, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan Yesus kita itu maha kuasa, perbuatan-perbuatannya ajaib dan besar, dan kiranya perbuatan-perbuatan besarnya itu hari-hari ini kembali dinyatakan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Akan ada hujan lawatan, hujan pertobatan, hujan kasih, dan hendaknya bangsa kita adalah bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan kita umat-umatnya yang dikasihi akan menyaksikan perbuatan yang besar itu. Walaupun Tuhan pasti marah dan panas hati di saat umatnya ditindas dan dianiaya, tapi percayalah kasih Tuhan lebih besar daripada amarahnya. Untuk itu mari kita terus berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita terus berdoa untuk negeri tercinta kita. Ya kiranya pemerintah terus diberi kekuatan, diberi hikmat, dan pada akhirnya intoleran tidak mendapat tempat di bangsa kita. Karena Indonesia adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai haluan negara. Untuk itu saudaraku terkasih, mari di tahun 2024 nanti kita juga memilih pemimpin-pemimpin
yang layak menjadi pemimpin di negeri kita, menggantikan Presiden Jokowi sebagai presiden yang tidak rasis, yang tidak intoleran, tapi yang hidupnya dipenuhi dengan kasih dan toleransi, sehingga benar-benar akan membuat Indonesia gemah ripah loh Cinawi. Ya, seno untuk intoleransi lah, seno untuk segala tindakan yang melarang umat manusia beribadah kepada Tuhan mereka. Mari kita sebagai umat Kristen, kita menyatakan kasih dan kebenaran senantiasa. Mari sebagai umat Kristen kita terus menyatakan kasih kepada setiap orang, dan kita terus boleh menjadi garam dan menjadi terang. Terang kita jangan sampai pudar karena intimidasi, karena persekusi, karena tindakan intoleran di tengah-tengah iman kita. Tapi kita terus menyala-nyala, terus makin terang untuk menyatakan kasih Tuhan. Bahkan terus kita menjadi garam yang akan terus membuat kehidupan setiap orang nikmat. Keberadaan kita di setiap kota menjadi kota itu semakin dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Jangan keberadaan kita malah membuat suatu kota menjadi kacau. Yuk terus jadi terang, jadi garam. Say no untuk intoleran, say yes untuk toleransi. Yuk terus nyatakan kasih. Yuk terus dukung setiap gereja-gereja, setiap saudara-saudara kita dimanapun berada yang mengalami tindakan intoleran. Yuk kita dukung dengan doa, kita dukung dengan apa yang bisa kita lakukan, kita topang bersama, sehingga kita adalah satu tubuh Kristus yang terus menopang dan saling menguatkan. Dari ladang misi, saya Reverend Muhammad Paulus Tambunan mengajak setiap kita membangun unity untuk terus menyatakan kasih Tuhan, untuk terus menjadi terang dan menjadi garam. Jangan pernah lelah, karena firman Tuhan mengingatkan kita, engkau akan ditolak demi namaku, dianiaya demi namaku, bahkan dibunuh demi namaku. Dan itu adalah suatu kehormatan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan sebuah ketakutan untuk mengalami kematian, karena kita dijamin untuk menikmati surga kekal yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.